Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, Allah pertemukan lagi kita pada malam hari ini, guna belajar bahasa Arab, dari buku Madinah Book One, insyaallah. Dan alhamdulillah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung lesson 4, di mana lesson 4 ini memuat banyak, memuat banyak poin-poin penting yang pekan kemarin kita sudah murojaah, review secara sekilas mulai dari awal hingga bagian akhir. Dan pada kesempatan kali ini kita akan diperkenalkan dua huruf jar lagi, kemudian kita akan melihat aplikasinya dalam bentuk, percakapan singkat ya di dalam buku Madinah Madinah Book One. Nah, sebelum kita, melihat, ke buku, ada beberapa catatan dulu yang ingin saya, coba sampaikan, pada meeting kali ini. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kita sudah berkenalan dengan 2 huruf jar, ada yang masih ingat apa aja huruf jar yang sudah kita kenal? Fi Fi, dan kemudian ala. Ala. Alfi dan ala, dan kita sudah mengetahui konsekuensi ketika, huruf jar fi dan ala ini bertemu dengan noun atau, isim, maka konsekuensinya harus menjadi isim majrur atau, dibuat kasroh atau kasrotain seperti itu. Nah, sekarang kita bertemu dua huruf jar lagi, yaitu min yang artinya dari atau from, kemudian ilah yang artinya ke atau cu. Nah, semuanya sama rules-nya sama ya, atau dampaknya sama ya, karena mereka, berada dalam satu grup, yaitu grup huruf jar ya, yaitu, membuat isim setelahnya itu menjadi isim majrur. Nah, contoh. Nah, di situ ada kata al-baitu, ini ya contoh pertama ada al-baitu. Nah, ketika dia, sebelumnya diberikan atau mendapatkan atau ada kata min sebelumnya, maka akan menjadi yang awalnya al-baitu menjadi minal baiti. Nah, di sini ada sedikit catatan penting. Mungkin ada yang bertanya, "Kok jadi minal, kok bukan min? Min min baiti, kok bukan min baiti?" Nah, ini sedikit ada faedah di sini ya, bahwa untuk memudahkan lisan kita dalam, menyebutkan, frase ini, maka berubah yang awalnya min menjadi minal. Nah, jadi ketika ada bertemu alif lam seperti ini setelahnya, maka dia secara otomatis yang awalnya nun sukun atau nun mati, maka, berubah tasyil menjadi fathah untuk memudahkan lisan kita menjadi minal baiti. Jadi ini ya sedikit note, karena adanya alif lam di sini, jadi untuk memudahkan kita biar memudah jam ke, alif lam yang sukun ini menjadi minal baiti, bukan min baiti, seperti itu. Nah, contoh ketika misalnya ila ya ke rumah misalnya ya, al baitu menjadi ilal baiti, just the same ya, just the same rule yang oh enggak, memang ini ila ya, ilal baiti, intinya huruf jar memiliki kesamaan rule, semuanya sama rumusnya ketika dia bertemu dengan isim. Nanti ada exception nanti kita lihat ya. Kemudian contoh kedua, al-masjidu ketika dia mendapatkan huruf jar dan artinya dari masjid, maka kita tidak mengatakan, minal masjidu, tapi minal masjidi. Kita juga tidak mengatakan min masjidi, tidak seperti itu ya, minal masjidi. Kemudian ketika kita ingin mengatakan ke masjid, to the masjid, what? Al-masjidu menjadi ilal masjidi. Oke. Nah, sampai di sini, jelas Nji? Insyaallah? Insyaallah. Insyaallah jelas. Jadi, huruf jar alhamdulillah kita sudah berkenalan dengan 4 huruf jar, alafi dengan min ila. Oke. Dan rumusnya insyaallah sudah sangat, familiar dengan kita insyaallah. Kemudian catatan berikutnya yaitu ada ya, ini, ada beberapa kata, ada 3 kata yang, akan mungkin kita temui di dalam bacaan kita ya, bacaan kita. Nah, kata pertama yaitu min aina, min aina. Min ini huruf jar atau bukan? Mmm, Aina no, No, pertanyaan saya min, apakah oh huruf min, jar atau bukan? huruf jar. Huruf jar. Nah, min aina, ini min aina bertemu dengan aina yang artinya from where. Nah, ini
tidak berubah menjadi min aini, tidak berubah menjadi min aini, maka ini adalah pengecualian. Nah, ini aina adalah kata yang boleh kita kita katakan stubborn, sedikit keras kepala. Dia tidak mau berubah dalam kondisi apapun, dia tidak mau berubah ketika dia mendapatkan huruf jar. Pokoknya saya aina ya aina, nggak akan pernah berganti menjadi aini. Jadi, maka kita akan selalu mengatakan min aina, min aina. Ya, meskipun di depannya adalah huruf jar, pokoknya tetap aina. Seperti itu. Kemudian kata atau yang berikutnya yang tidak akan berubah yaitu ma, fima. Nah, ini kita ini huruf jar atau bukan? Dia huruf jar ya. Maka kita tidak akan pernah menemukan menjadi fiming. Tidak akan pernah, yang ada adalah fima. Jadi aina, ma tidak akan berubah tashkilnya meskipun di depannya ada huruf jar. Kemudian yang berikutnya man, hu atau hum. Nah, ketika dia mendapatkan misalnya ilaman, cuhum, maka kita tidak akan pernah menjadi ini selalu akan tetap menjadi man, tidak akan berubah menjadi ilamani, tidak akan pernah berubah. Nah, seperti ini. Ini kata-kata aina, ma, man. Nah, inilah yang namanya ismul istifham atau kata apa ya, interrogatif, kata tanya gitu. Ya. Nah, jadi sampai slide kali ini, nah kita sudah berkenalan apa sih namanya? 4 kata interrogatif, kata tanya gitu. Yaitu aina, ma, man, mada. Nah, yang keempat yang kata-kata ini tidak akan pernah berubah maknanya atau berubah tashkilnya pada saat dia bertemu atau di depannya itu ada huruf jar. Kayak gitu. Sampai di sini ada jelas? Ini hanya sekedar catatan tambahan, Ji. Catatan tambahan karena ada sedikit yang terkait dengan kata-kata ini ada di bacaan kita insya Allah di buku gitu. Makanya saya tuliskan, beri sedikit catatan. Nggak ada, Ji? Maka kalau nggak ada, kita masuk ke buku kita. Ke bukunya mana? Nah, ini monggo siapa yang ingin membaca. Nah, ini yang catatannya yang pertama al-baitu minal baiti sudah ya. Sudah tadi kita singgung. Monggo siapa yang ingin membaca percakapannya? Oh, ini ada 2 orang, maka mungkin bisa saling Bisa tanya jawab. Iya, saya Mudarisi. Iya, Mudarisu. Oke, monggo. Min aina anta? Ana minal Yabani. 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 Karena setelah itu ada alifnya. Sebentar. Min aina anta. Sudah jelas, Nji? Where are you from? Ya, jelas artinya. Nah, pertanyaan saya, yang mana isim majrurnya di sini? Aina. Aina, betul sekali. Kemudian ana minal yabani. Yaban artinya sama-sama tahu, Nji, yaitu dari Jepang. Jepang. Ya, dari Jepang. Nah, kemudian berikutnya Ya, naik apa? Wa min aina Ammarun? Surah. Huwa minas sini. Nah, Masya Allah. Min aina Ammarun huwa minas sini. Asin, ada yang tahu artinya? Cina. Ya, betul sekali. Shin. Cina. Min aina Ammarun ana huwa minas sini. Huwa di sini yang di refer atau yang diganti siapa, Nji? Ammarun. Benar, Masya Allah, barakallahu fiik. Oke. Kemudian berikutnya, percakapan berikutnya. Wa min aina Hamidun? Kharaja. Hamidun, yang ini. Hamidun. Ya. Huwa minal Hindi. Huwa minal Hindi. Hindi artinya apa? India. India kan? Iya. Ini huwa minal Hindi. Dia ini kalimatnya dia jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Yang mana mubtada? Mubtada huwa. Huwa.
sekali. Huwa yang di-refer adalah Hamid, kemudian yang mana khobarnya? Minal hindi. Minal hindi. Excellent, Masya Allah, barakallahu fiik. Kemudian, berikutnya, Bien, c'est bien. Aina Abbasun. Abbasun. Aina Abbasun, berikutnya dijawab Kharaja. 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 Kharaja, Masya Allah. Sekarang untuk pertama kalinya kita berkenalan suatu verb, kata kerja di dalam di pertemuan kita ini, kharaja. Kharaja artinya apa? Keluar ya. Keluar, betul sekali. Went out, keluar. Nah ini adalah verb pertama No. yang penulis perkenalkan kepada kita pada di bukunya, Masya Allah. Dan sedikit ada catatan tentang kharaja. Nah, ini sedikit catatan. Nah, jadi ini verb pertama ya. Verb itu dalam bahasa Arab disebut apa? Ini di lesson pertama kita singgung dulu. Fi'il. Ya, fi'il atau fi'lun. Nah, fi'il ini dia itu kadang dalam posisi pas, kata kerja pas lampau, kemudian kadang dia dalam posisi present sekarang, kata kerja sekarang, dan kata kerja future atau kata command, perintah ya. Nah, jadi dia bisa berupa past, present, and then future. Nah, saya coba buat satu kalimat di sini. Kharaja Abbasun. Kharaja Abbasun. Kharaja Abbasun. Kharaja went out. He went out. Atau Abbas went out. Abbas keluar gitu. Nah, di sini kalimat ini dimulai oleh fiil atau isim? Fi'il. Fiilnya siapa? Fiilnya apa? Kharaja, keluar. Nah, jadi kalimat ini adalah jumlatul fi'liyah. Jumlatul fi'liyah. Nah, sekarang kita sudah berkenalan dengan jenis kalimat yang lain, yaitu jumlatul fi'liyah, yaitu kalimat yang dimulai oleh kata kerja. Kalimat yang dimulai oleh kata kerja. Kalau kemarin kalimat yang dimulai oleh isim. Ada yang masih ingat patternnya atau strukturnya kalau jumlatul ismiyah? Jadi kita Mubtada khobar. Itu ya mubtada khobar. Nah, sekarang kalau jumlatul fi'liyah itu dia kharaja, yaitu fiilnya, fiil plus Abbas itu disebut dengan fa'il. Jadi ada dua juga ya, strukturnya itu ada dua. Fiil plus fa'il. Anas, can you play there? Can you play the other? Oke, afwan, intermezzo. Nah, jadi si sentence jumlatul fi'liyah ini juga strukturnya ada dua, yaitu fi'il kata kerjanya dengan fa'ilnya gitu. Kalau fa'ilnya itu doer, pelaku ya kalau dalam bahasa. Kalau fa'il itu kalau dalam bahasa Inggris doer, pelaku gitu, pelakunya. Nah, ini agak berkebalikan dalam struktur bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris subject verb. Kalau ternyata dalam bahasa Arab ternyata verbnya dulu baru subjeknya, seperti itu. Nah, ini past tense ya, kharaja. He went out. Sebenarnya tanpa kata Abbas. Kalau kita lihat di sentence di Nah, kalau kita lihat di bacaan kita tadi, di buku kita di sini, dia hanya mengatakan kharaja. Muhammad mengatakan kharaja. Meskipun demikian, sebenarnya ini kharaja di sini sudah mencakup huwa di sana. Nah, ini nih keunikan bahasa Arab, Masya Allah. Kharaja di sini sebenarnya kharaja huwa. Huwa siapa yang dimaksud, yaitu Abbas. Tapi ini nih keunikan karena dia kayak cuma 3 huruf dia sudah mengcover si subjek gitu. Nah, ini tidak usah dulu terlalu dipikirkan complicated karena belum saatnya ya kita pelajari. Tapi yang sebenarnya di sini, yang huwanya di sini tersembunyi, kharaja huwa sebenarnya. Tetapi karena sesuatu dan lain hal nanti kita pelajari itu tidak nampak huwanya gitu. Jadi kharaja atau kharaja Abbasun atau kharaja huwa kayak gitu. Nah, di sini saya tuliskan Abbas untuk memudahkan kita bahwa sebenarnya ada fa'il, ada pelaku di sana yang tersembunyi gitu kan ya. Kharaja Abbasun, karena saya juga ingin menampakkan bahwa struktur dari jumlatul fi'liyah itu adalah fi'il dan fa'il. Jadi berbeda ya, fi'il dan fa'il. Kalau yang jumlatul ismiyah
mubtada khobar, maka kalau di sinilah fiil dan fa'ilnya. Fa'il adalah doernya atau pelakunya. Sampai di sini dipahami, Ji? Ya, insyaallah. Insyaallah. Oke, kita lanjut. Kita lanjut di buku kita. Percakapan berikutnya. Aina dhahaba? Aina dhahaba? Pergi. Dhahaba ilal Ya, monggo. dhahaba ilal mudiri. Ya, betul. Dhahaba ilal mudiri. Ini aina dhahaba? Dhahaba ini the next verb yang diperkenalkan kepada kita. Dhahaba. Dhahaba artinya apa kira-kira? Pergi. Pergi, when. Nah, kalau pergi, nah ini sebenarnya kalau agak menyulitkan kita ya kalau dalam bahasa Indonesia pergi, karena tidak nampak kalau perginya dalam past tense atau perginya dalam present dan future. Nah, jadi kalau di sini aina dhahaba, he went. He went, dia pergi, berarti dalam kondisi pas ya, pas ini. He went, dia pergi. Dhahaba ilal aina dhahaba, where Anas? Where he went? Dia kemana? Dia pergi kemana? Kemudian dhahaba ilal mudiri. Dhahaba ilal mudiri. He went to the principal. Mudir, ya, he went to the principal. Ilal mudiri, gitu. Sampai di sini dipahami, Ji? No. Jadi Shh, Arik. nah, kalau di sini dhahaba ilal mudiri yang ini jumlatul fi'liyah atau jumlatul ismiyah? Fi'liyah. Fi'liyah, karena dimulai oleh dhahaba atau when, pergi. Kemudian ini percakapan berikutnya yang terakhir. Wa aina dhahaba Aliyun? Excellent. Ya, betul ya. Betul sekali, betul. Wa aina dhahaba Aliyun? Dijawab. Dhahaba ilal mirhadi. Dhahaba ilal mirhadi. Masya Allah. Nah, dhahaba. Mirhadi atau mirhadi? Betul sekali, mirhadi. Kemarin kalau nggak salah sudah disebutkan oleh salah satu saudari kita. Mirhadi artinya apa? Toilet. Oh, ada ini, sudah ada gambarnya, ternyata saya nggak memperhatikan. Oke. Nah, Dhahaba wa aina dhahaba Aliyun, and then where is Ali? Where's Ali? Ali pergi kemana ya? Tapi dalam kondisi pas. Dhahaba ilal mudiri. Nah, si Ali went to the toilet. Nah, Mirhadi. ya, mirhadi adalah toilet. Nah, pertanyaan saya, dhahaba ilal mirhadi ini jumlatul fi'liyah atau ismiyah? Fi'liyah. Nah, dhahaba kedudukannya sebagai apa? Fi'il. Sedangkan nah, di sini kalau ingin saya zoom in sebenarnya dhahaba Aliyun ilal mirhadi, tapi Ali atau huwanya sembunyi di dalam dhahaba. Ini teorinya belum kita dapatkan. Nah, anggap saja ya saya buat kalimat dhahaba Aliyun. Saya ulang, dhahaba Aliyun ilal mirhadi. Nah, kalau dari kalimat saya dhahaba Aliyun ilal mirhadi, fa'ilnya siapa? Aliyun. Excellent. Jadi fiilnya adalah dhahaba, sedangkan Aliyun adalah fa'ilnya atau doer, pelakunya. Adapun ilal mirhadi statusnya sebagai apa? Ini apa? Bisa disebut khobar bukan ya, keterangan gitu? Dia huruf jar ya. Ini jar majrur. Jangan lupa ilal mirhadi yang tidak lain adalah hanya sebagai keterangan tambahan dari dhahaba, keterangan tambahan dari dhahaba, kayak gitu. Tetapi kalau kita tanya, kalau struktur yang sebenarnya itu kok dia dihukumi sebagai jumlatul fi'liyah, tidak lain cuma stop di dhahaba. Dhahaba Aliyun. Nah, ada fi'il, ada fa'il, seperti itu saja struktur dari jumlatul fi'liyah. Nah, jadi ini kita berkenalan singkat ya dengan jumlatul fi'liyah, karena di percakapan kita di sini kita dikenalkan dua kata kerja, yaitu dhahaba dengan yang pertama tadi apa? Khoraja ya, dhahaba. Nah, adapun masalah ada huwa yang sembunyi di dalam khoraja dan dhahaba itu nanti di meeting yang berikutnya kita akan sampai sampai di sini insyaallah. Ini Ji terpahami. Jadi poinnya itu hanya dua. Poinnya itu tentang tadi tambahan dua huruf jar min ilah,
Kemudian yang kedua adalah jumlatul fi'liyah dan strukturnya yaitu fi'il dan fa'il, fi'il fa'il gitu. Nah, sekarang mari kita coba ya, kita coba jawab pertanyaan bacaan, jadi ini refer ke bacaan ya, percakapan yang tadi. Nomor 1, min aina anta? Min aina anta? Yang kita jawabnya berdasarkan bacaan tadi. Ana minal yabani. Iya, ana minal yabani. Kemudian yang kedua, Anta minal Filipini. anta minal Filipini, anta, jangan lupa anta, adanya alif a. Ya. Anta, berarti itu pertanyaan yang minta konfirmasi. Apakah Anda dari ini Filipina? لا La. Sorry. La, dijawab yang lengkap. أنا من اليابان. Ya, betul sekali. La ana minal yabani. Kemudian kemudian yang kalau misalnya ternyata dia dari Filipina, jawabannya kira-kira gimana? نعم Betul أنا من sekali. اليابان. Nah, jadi kita ingat ya, pertanyaan confirmation itu hanya dia membutuhkan jawaban la dan naam karena namanya juga mengkonfirmasi yes or no kayak gitu. Kemudian tinggal diberi keterangan berdasarkan pertanyaannya gitu. Jadi la naam ya. Kemudian nomor 3, Bu Teti? من من الصين. man minas sini, siapa yang dari minas sin? Ammar. عمار Ya, dijawab yang lengkap. Ammarun minas من sini. الصين. Ammarun minas sini. Kemudian nomor 4, Man aina Hamidun? man atau min? Min. Ya, bilang Min aina Hamidun? ya, Hamid di mana? Kemudian dijawab Hamidun minal Hindi. Nah, kalau misalnya karena di sini kita sudah diperkenalkan tentang domir ya, domir. Ketika normally ketika misalnya kita bisa juga menggunakan domir di sini, tapi menggunakan hamidun juga tidak apa-apa. Kalau saya ingin menggunakan domir, jawabannya gimana? Huwa هو minal Hindi. Huwa minal hindi. Jadi diingat ya, huwa minal hindi. Kita tidak mengatakan huwa min hindi. Huwa min hindi, tapi huwa minal hindi. Yang tadi faedahnya apa? Untuk memudahkan lisan kita ketika min bertemu dengan isim yang ada alif lamnya, saya ulang yang ada alif lamnya, maka untuk memudahkan kita ngejam ke isim yang ada alif lamnya tersebut, maka nun sukun kita ubah tashkilnya menjadi fathah, menjadi dari yang awalnya min menjadi minal ya, karena akan aneh min al aneh bisa menyebabkan keseleo mungkin lidah kita. Berikutnya nomor 5, أين ذهب عباس؟ aina dhahaba abbasun? Jawabannya خرج. dhahaba. ذهب إلى مدير Mudir ya, ini umumnya kita gunakan mudir. Astagfirullah. Dhahaba ilal mudiri, Masya Allah. Nah, pertanyaannya, dhahaba ilal mudiri, jenis kalimat apa ini? Jumlah fi'li ya? Iya. Fiilnya siapa? Zahaba. Dhahaba. Kemudian fa'ilnya siapa? Abbasin. Iya, huwa yang refer ke Abbas, huwa. Tapi ini sembunyi ya, huwanya itu sembunyi di dalam dhahaba. Kok bisa dia sembunyi? Nanti suatu saat kita akan pelajari di sana hal ini. Kemudian nomor berapa ya sekarang? 6. Oke. Nomor 6. Mana ini nomor 6? Monggo. Nomor 6. Dhahaba Aliyun ilal mudiri. Dhahaba Aliyun ilal mudiri. Nah, jawabannya kira-kira? La. Wa. Sorry. La. Dhahaba huwa ilal mirhadi. Nah, ini kita tidak mengatakan zahaba huwa ya,
zahaba huwa karena huwanya itu sudah ada di dalam zahaba. Jadi kalau ingin Sudah. menampakkan sebenarnya itu enggak harus ditampakkan ya, tapi kalau ingin menyebutkan, menampakkan fa'ilnya, maka zahaba aliyun ilal mirhadi, atau cukup mengatakan la Zahaba ilal zahaba ilal mirhadi. mirhadi. Kenapa? Karena di dalam zahaba sudah ada huwa, huwa sudah ada di dalam huwa. Jadi nanti double sebenarnya. Tapi ini nanti teorinya nanti ya dipelajari. Saya cuma kadang memunculkan huwa atau kadang memunculkan nama orangnya hanya ingin menunjukkan bahwa di situ ada fa'il, meskipun kadang fa'ilnya itu sembunyi gitu loh. Nah, ini zahaba itu fa'ilnya sembunyi, fa'ilnya itu sembunyi. Ya, siapa yang fa'ilnya? Huwa. Yang huwa itu ya siapa? Ya Ali gitu. Jadi Ali, huwa, dia sembunyi ke dalam zahaba. Saya munculkan hanya untuk menunjukkan bahwa ada fa'il. Karena kenapa? Rules dari jumlatul fi'liyah adalah fi'il dan fa'il gitu. Monggo, sudah ya, sudah. Nah, sekarang kita ini pindah ke nomor berapa ini? Nomor 2. Kita diminta membaca. Iqra. Oke, kita diminta membaca, bisa juga latihan di rumah sambil latihan menuliskannya. Monggo, siapa yang ingin membaca baris pertama? Al-ghurfatu Al-ghurfatu, excellent. minal ghurfati. Excellent. Dua-dua aja gitu. Gantian Bu Teti. Oh iya, monggo, dua-dua aja biar enggak mendominasi. Betul. Dua kata per orang. Minal hamami. Ma-nya panjang? No, minal Betul. hamami. Hammami, minal Hammam. hammami. Kemudian Al-mirhadi. al-mirhadi atau Mirhadi. dia itu di situ marfu ya, tidak ada Iya. dia tidak Tidak ada jar. jar. Hukum asalnya itu marfu ya, baru dia berubah ketika ada sesuatu di depannya gitu. Ada jar misalnya kayak gitu. Al-mirhadu. And then berikutnya Hilal mir. Ini dia baru berubah karena Ini yang baru ya. kedatangan ini huruf jar di depannya ilal mirhadi gitu. Monggo berikutnya Al-yabanu. Al-yabanu tadi artinya apa? Jepang. Jepang. Kemudian berikutnya Al-Filipinu. Nah, excellent, Filipina. Jadi kita ya secara otomatis kita sadar tidak sadar lisan kita sudah aware. Oh, harus nu gitu loh. Bukan nah gitu. Nah, ya, harus nu bukan ni. Oh, harus ni bukan nah lagi gitu. Secara nggak sadar ya lisan kita sudah mulai aware sedikit demi sedikit. Betul sekali. Filipino. Filipino. Ini artinya apa ya? Ada yang masih ingat? Filipina. Oke. Berikutnya Minal hindi. Minal hindi. Berikutnya Ilas sini. Oke, Masya Allah. Nah, sekarang kita coba ke latihan nomor terakhir ya kayaknya. Ya, monggo. Min aina Fatimatu? Min aina Fatimatu maskulin or muannas? Muannas. Min aina Fatimatu, kemudian Iya minal hindi. Iya minal hindi. Kenapa menggunakan iya? Karena muannas. Pengganti Aminatu. Fatimatu. Karena muannas. Ciri kenapa kok ini Fatimah tuh diklaim sebagai muannas atau femina? Karena ada samar butuh atau apa namanya? Namanya kan nama perempuan begitu. Ya, betul sekali. Ada dua alasan ya. Ada dua alasan, karena ada tamar butuh sebagai generalis sign dari muannas. Kemudian yang kedua adalah ya Fatimah tuh secara nature ya itu nama gender wanita gitu kan. Nah, kemudian hiya minal hindi. Oke, kemudian hiya minal hindi jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Ini ada khilaf ini, ada khilaf. Ada khilaf ini nih. Saya ulangi, hiya minal hindi ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Yang siapa? Betul sekali, ismiyah. Yang mubtada'nya siapa? Hiya. Iya, yang tidak lain adalah Fatimah. Kemudian yang khobarnya yang mana? Minal hindi. Minal hindi. Masya Allah, masih ingat ya pelajaran pekan lalu. Nomor 2. Kharaja mudarris tu
Nah, Betul? ya benar ya. Minal Mhm. minal fasli Betul. wa dhahaba ilal mudiri. Excellent. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Nah, jadi di sini ada berapa sentence? Iya. 3 ya. 2. Wa. Kemudian kata penghubungnya siapa? Wa. Ya, wa yang artinya harfiah, harf wa yang artinya dan. Sentence pertama ada yang ingin menyebutkannya? Kharajal mudarrisu minal fasli. Nah, sentence pertama dia jumlatul fi'liyah atau jumlatul ismiyah? Fi'liyah. Fi'liyah. Nah, kemudian yang fi'ilnya yang mana? Kharaja. Kharaja. Kemudian yang fa'ilnya yang mana? Al-mudarrisu. Nah, dia statusnya apa? Marfu, mansub atau majrur? Marfu. Marfu. Nah, untuk fa'il ini sedikit harus di-highlight. Untuk fa'il itu always marfu. Always marfu. Nah, kemudian kalimat berikutnya di nomor 2 ini kan ada 2 tadi, 2 kalimat yang dihubungkan oleh harf wa. Nah, kalimat berikutnya Zahaba ilal mudir. ya zahaba ilal mudiri. Pertanyaannya yang dia ini jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Fi'liyah. Fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah. Nah, pertanyaan saya, yang fi'ilnya yang mana? Zahaba. Kemudian, nah sekarang saya tidak mau Masya Allah. Nah, adapun fa'ilnya adalah huwa. Adapun fa'ilnya, jadi sekarang saya sudah ubah statement saya. Adapun fa'ilnya adalah huwa yang sembunyi di dalam zahaba. Alasan kenapa sembunyi dan kenapa dia bisa bagaimana dia bisa sembunyi itu belum kita pelajari. Tapi huwa fa'ilnya itu adalah huwa yang sembunyi di dalam zahaba. Kemudian nomor 3. Zahabat tajiru ila dukkani. Nah, zahabat tajiru ila dukkani. Zahabat tajiru ila dukkani. Dia fi'liyah, jumlah fi'liyah atau ismiyah? Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Fi'ilnya mana? Zahaba. Zahaba. Nah, di sini ini yang tadi yang saya bisa katakan bahwa kita bisa memunculkan fa'ilnya atau pelakunya itu ya pada saat kita menyebutkan namanya. Tapi kalau nggak disebutkan juga nggak apa-apa. Nah, kenapa dia munculkan di sini? Kenapa dia munculkan? Karena ini kan kalimat pertama ya, tidak ada kalimat sebelum-sebelumnya. Berbeda dengan di nomor 2 itu sudah disebutkan siapa sih namanya? Sudah disebutkan fa'ilnya. Itu alasan kenapa dia harus menggunakan huwa yang sembunyi di dalam zahaba. Dipahami J maksud saya? Ya. J, alhamdulillah. Nah, kalau di nomor 3 itu fa'ilnya yang mana? At-tajiru. At-tajiru. Nah, dia marfu, mansub atau majrur? Marfu. Dan kembali saya ulang bahwa fa'il always marfu. Alamatnya atau sign-nya yang mana ini? Alamatnya sign-nya marfu di sini apa? Dia at-tajiru. At-tajiru pakai dhammah. Betul sekali. Sign-nya itu adalah dhammah. Nomor 4. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Excellent, hammam. Excellent. Di sini ada berapa sentence? Berapa kalimat di sini? Ada berapa kalimat di nomor 4 ini? Ada 2. Ada dua kalimat yang digabungkan oleh harf wa ya. Nah, pertanyaan saya, jumlatul fi'liyah atau ismiyah di nomor 4 ini? Fi'liyah. Jumlatul fi'liyah. Kenapa jumlatul fi'liyah? Diawali dengan fi'il. Ya, diawali oleh fi'il. Kalau fi'ilnya di kalimat pertama apa? Kharaja. Kemudian fa'ilnya yang mana? Hamid. Kemudian di kalimat kedua pada nomor 4 ini fi'ilnya siapa yang mana? Zahaba. Kemudian pertanyaan saya, fa'ilnya di mana? Fa'ilnya siapa? Huwa. Lalu mungkin kok nggak ada huwa? Karena huwa itu sembunyi di dalam zahaba, yang di refer huwa ini siapa? Hamidun. Ya, Hamidun. Oke. Nah, kemudian masih ada nggak ya? Oh, masih ada ternyata. Nomor 5, monggo.
Min kharaja minal fasli. Min atau man? Kalau Man dilihat dari kharaja konteksnya, minal fasli, siapa yang iya. begitu tamat? Siapa yang went out? Siapa yang went Sorry, out dari iya benar. fasli? Siapa yang went out? Siapa yang keluar dari fasli? Iya. Ya. Man kharaja minal fasli. Oke, man kharaja minal fasli. Nah, man kharaja minal fasli. Kemudian nomor 6. Kharaja tolabu min Tolibu. Kharaja tolibu. tolibu minal madrasati wa zahaba ila suqi. Wa dhahaba ila suki. Wa dhahaba ila suki. Nah, pertanyaan saya jumlah fi'liyah atau ismiyah? Fi'liyah. Berapa sentence? Di dalam Dua. kalimat ada 2. Kemudian fi'ilnya yang mana? Kharaja Kharaja. Kemudian fa'ilnya yang mana? at-tulabi. Tolibu. Tolibu. Kemudian di sentence kedua fi'ilnya yang mana? Zahaba. Dhahaba. Kemudian fa'ilnya Huwa. Yang refer huwa itu ya tidak lain adalah si tolib. Oke. Kemudian nomor berapa ya? 7. Nomor 7 sekarang. Khadijatu minasini wa Khalidun Minasini. minal yabani. Oke ya. Khadijatu muannas atau muzakkar? Muannas. Minas. Kemudian huruf jarnya di sini yang mana? Minal. Min. Jumlatul fi'liyah atau jumlatul ismiyah? Ismiyah. Ismiyah. Ada berapa sentence di sini? 2. Keduanya adalah jumlatul ismiyah. Kenapa? Karena dimulai oleh isim. Isim pertamanya itulah Khadijah, muannas statusnya. Kemudian isim yang kedua di sentence berikutnya Khalidun. Khalidun. Muzakkar atau muannas? Muzakkar. Nah, kemudian karena dia jumlatul ismiyah, yang mubtada dan khobarnya yang mana? Ya, yang sentence pertama. Khadijah mubtada. Kemudian khabar. Khobar minas ini adalah khobar. Kemudian di yang sentence kedua Khalidun mubtada. Minal yabani khabar. Oke, excellent. Masya Allah. Tentang mubtada, khobar, marfu, mansub dan majrur, apalagi tadi fiil, fa'il, muannas, mudzakkar. Masya Allah ya, secara tidak sadar Allah sudah membuat istilah-istilah ini akrab dengan kita ya. Masya Allah, akrab dengan kita dengan pertolongan Allah. Masya Allah. Nah, sekarang kita selesaikan saja, Nji. Masih ada waktu. Kita selesaikan saja lesson ke ini. Nah, di sini di lesson keempat ini kita sudah berkenalan berapa? 4 huruf jar. Min, ila, fi'ala. Min, ila, fi'ala gitu ya. Dan diingat benar-benar dihalai bahwa konsekuensi atau min ini atau huruf jar ini menyebabkan sebuah perubahan di dalam ke isim berikutnya gitu. Nah, tapi ada tadi pengecualian, ada yang namanya isim-isim yang sangat keras kepala yang tidak mau berubah meskipun mungkin dihammer ya, dipalu oleh si huruf jar ini, ayo berubah menjadi majrur, pokoknya dia saya nggak mau berubah menjadi majrur, inilah saya, it's me, I don't wanna change gitu kan. Jadi dia tidak berubah. Nah, yang tadi yang interrogatif, oke? Interrogatif yang ada yang di slide yang sebelumnya gitu ya, ada yang tidak berubah gitu ini. Jadi umumnya berubah, tapi ada juga yang tidak mau berubah gitu. Nah, monggo. Nah, di sini kita diminta memasukkan atau memilih kata yang tepat, minka, ilaka, fika atau alaka, sehingga ini kalimat-kalimat ini memiliki makna yang tepat. Monggo, siapa yang ingin mencoba menjawab nomor 1? Oh, thank you. Yes, cium. Ya, lanjut. Sangat semangat. Saya suka. Silakan. Thank you. Bu Tati. Al-kitabi minal maktabi. Ya. Al-kitabu atau al-kitabi? Al-kitabu. Al-kitabu, Masya Allah. Al-kitabu minal maktabi. Minal maktabi. Al-kitabu kitab. Maktabi ini artinya apa? Meja. Normally kita mengatakan minal maktabi atau gimana? Ada yang lain? Alal. Alal. Iya, alal artinya di atas meja. Iya, betul sekali. Al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu alal maktabi. Nah, jadi kitab buku ya, buku di atas on the bukan on
On the. Kenapa? Al-maktabi ma'rifah ya. On the maktab. Pertanyaan saya, ini jumlatul fi'liyah atau ismiyah? Ismiyah. Ismiyah. Mubtada'nya yang mana? Al-kitabu. Kemudian khobarnya? Alal maktabi. Al-maktabi. Nomor berikutnya, nomor 2. At-talibu fil fasli. Fil fasli. At-talibu fil fasli. Pertanyaan saya, betul sekali ya fil fasli. Pertanyaan saya, ini jumlatul fi'liyah atau ismiyah? Ismiyah. Ismiyah. Yang mubtada'nya yang mana? At-talibu Kemudian khobarnya? fil fasli. Nah, fil fasli. Selain itu jangan dilupa bahwa fi ini statusnya harf, isim atau fi'il. Ulangi gimana? Ini kata fi ini sorry bukan status. Kata fi ini dia termasuk Harfu jar. ya harf. Jadi jangan dilupa dia harf. Kemudian al-fasli dia isim majrur istilahnya. Dia adalah isim majrur. Oke. Berikutnya number 3. Ya. Hamidun minal minal jamaah jami'atu. Jami'ati atau jami'atu? Minal jami'ati, maaf ada jar. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak ada dendanya atau tidak ada fine-nya ketika salah. Nah, di sini yang tepat yang ada jawaban lain zahaba Hamidun apa ilah ya? jami'ati. Ilal. Iya, Jami'ati. dia pergi ke pergi ilal. Ini fi'liyah atau ismiyah? Jumlatul fi'liyah atau jumlatul ismiyah? Fi'liyah. Fi'liyah. Fi'ilnya yang mana? Zahaba. Kemudian fa'ilnya yang mana? Fa'ilnya yang mana? Hamidun. Nah, kemudian nomor 4. Nomor 4. Kharaja mudiri minal madrasati. Kharaja mudiri atau ada yang lain? Mudiri, apakah di situ mudiri? Mudiru. Ya, Ya. Khorajal mudiru karena tidak ada huruf jar di sana dan ini mudir ini fa'il ya, fa'il dan tadi ada statement bahwa fa'il itu always apa statusnya? Domah marfu. Marfu iya, always marfu dan tandanya adalah salah satu tandanya adalah dhammah. Khorajal mudiru minal madrasati. Nah, ini jumlah fi'liyah atau jumlatul ismiyah? Fi'liyah. Kharaja statusnya sebagai apa? Fi'il. Fi'il. Kemudian mudiri. Mudiru. Al-mudiru Fa'il. fa'ilnya. Kemudian minal madrasati dia jar wa majrur ya, jar majrur. Nah, nomor terakhir. Nomor 5 mungkin. Oh, you know it, Anas? Monggo nomor 5. Oh, ada 2 titik-titiknya ini. Tapi filenya 1 ya, filenya 1. Dia dari mana kemudian kemana? Ini sudah orang. Ini Muhammad dari keluar dari mana, keluar dari mana, kemudian kemana gitu. Monggo tinggal dibuat dalam bahasa Arabnya. Jahaba Muhammadun minasini ilal Yabani. Betul sekali. Zahaba pergi kemana, pergi dari mana, kemudian kemana ini Muhammad. Nah, ini nomor 5. Nomor 5 ini jumlatul fi'liyah atau jumlatul ismiyah? Fi'liyah. Zahaba statusnya sebagai apa? Fi'il. Kemudian Muhammad statusnya sebagai apa? Fa'il. Masya Allah. Ini ya sudah, ini simple structure atau grammar untuk apa sih istilahnya ya, untuk bahasa jumlatul fi'liyah maupun jumlatul ismiyah. Ada yang ingin mereview sedikit structure atau struktur dari jumlatul ismiyah jumlatul ismiyah apa?
Jumlatun ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, ini syarat mutlak. Ada mubtada, ada khobar. Udah, itu sudah termasuk sentence dalam bahasa sentence jumlatul ismiyah di dalam Itu bahasa. sama ini. Kemudian kalau jumlatul fi'liyah, strukturnya seperti apa? Diawali dengan fi'il dan kemudian ada fa'il. Oke, Ditutup. ada fi'il, ada fa'il, satu. Itulah jumlatul fi'liyah. Kalau dalam misalnya simple ya, simple. Simple strukturnya. Adapun nanti kalau kayak panjang-panjang itu mungkin ada keterangan dan sebagainya. Wah, nah kita coba baca. Ini ada apa ini? Al-kalimatul jadidah tuh. Ada kata-kata yang baru nih, ada yang kata-kata baru. Monggo, siapa yang ingin membaca dua-dua kata, monggo boleh, mau dibaca satu baris juga boleh. Al-madrasatu Al-madrasah itu maskulin atau muannas atau muzakkar? muannas, Oke, ma'rifah atau nakirah? ma'rifah. Oke, secara sekilas enggak semuanya. Kemudian berikutnya, kata berikutnya Al-faslu. al-faslu. Ikut-ikut al-faslu. Al-faslu. Kemudian ini al-faslu. Berikutnya saya tidak jadi bertanya. Karena sudah Bu lewat. Tati, Mbak Teti, saya aja. Ya, monggo. Al-hammamu, Lanjut, sorry lagi ini. Alhamdulillah. Excellent. Kemudian berikutnya al-mirhadu. al-mirhadu. Semuanya di line pertama ini adalah ma'rifah. Kemudian line kedua. Mbak Yanian mau nggak Mbak Yanian? Oke. Al-matbahu, Al-matbahu. Kemudian berikutnya al-ghurfatu, al-ghurfatu. Berikutnya al-jami'atu, al-jami'atu. Berikutnya as-suqu, as-suqu. Berikutnya al-yabanu, ya, berikutnya as-sinu, selan. Berikutnya al- al-hindu. Berikutnya al-filipinu, Filipino. Nah, dari line kedua sampai Filipino dia marfu mansub atau majrur? marfu, Marfu. Kemudian ma'rifah atau nakirah? ma'rifah, Ma'rifah. Kemudian line ketiga, line terakhir. al-mudiru, Mudiru. Kemudian zahaba, kharaja. oh ya, sampai di sini. Nah, di sini apakah di kolom ini semuanya isim? Tidak. Tidak. Siapa yang keluar dari kelompok isim? Zahaba, kharaja. Zahaba dan kharaja. Dia masuk ke dalam kelompok apa? Fi'il. Fi'il. Jadi alhamdulillah kita sudah berkenalan fi'il di sini dengan contoh kalimat adalah past ya, past tense. Dengan contoh kalimat past tense ya. Jadi kalimat-kalimat yang tadi kita itu baca itu adalah past. Nah, kita ingat bahwa yang namanya fi'il itu bisa dalam kondisi past, bisa juga dalam kondisi present, bisa juga dalam kondisi future, dan bisa juga dalam kondisi kalimat perintah. Ini empat status, not status. Nah, ini empat ini empat kayak di kondisi fiil itu. Kondisi fiil kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada ya. Tidak ada istilah pas, tidak ada istilah past, tidak ada juga istilah future ya. Cuma dijelaskan dalam bentuk keterangan kan ya. Iya, kata tambahan. Iya, kata tambahan yang menjelaskan bahwa kata kerja ini atau pekerjaan ini terjadi sekarang atau pas atau yang akan datang, tergantung dari keterangannya. Kalau di sini, kalau dalam bahasa Prancis dan bahasa Arab atau bahasa Inggris, ya ternyata si kata kerjanya juga berubah gitu loh. Ternyata yang ini yang uniknya ya, ternyata kata kerja berubah tergantung sikon atau time zone-nya. Apakah dia berada time zone past atau time zone present, future, atau ada tambahannya ini kata perintah ya, command. Jadi kalau secara ini timeline ya, ini ya tetet dan tambahan cuk tambah untuk fiil. Sampai di sini ada yang ingin berkomentar atau ada yang ingin ditambahkan atau mungkin ada yang saya salah ucap ya, karena banyak sekali ini multitasking. Monggo. Oh, sudah lewat tadi, afwan. Ada yang ingin ditambahkan? Kayaknya sih. Atau ada yang kurang jelas mungkin?
Nah, jadi saya ulang kembali, jadi kata-kata zahaba dan kharaja yang tadi kita, pelajari dari kalimat-kalimat yang kita pelajari itu kondisinya past tense, oke. Dan, ketika kita menggunakan domir karena mungkin sudah sebutkan fa'ilnya di sentence pertama, maka itu huwanya, domirnya itu sembunyi di dalam fi'ilnya, kayak gitu. Kenapa dia bisa sembunyi atau bagaimana ceritanya dia bisa sembunyi, itu insya Allah ada waktunya kita pelajari bersama. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditambahkan, maka kita sudahi dulu, pelajaran kita ya, majelis kita malam ini. Masya Allah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan lesson keempat dan kita insya Allah next week itu insya Allah kita mungkin akan masuk ke lesson kelima. Dan seperti biasanya, sebelum kita, masuk ke buku kita, maka kita akan memberikan catatan-catatan yang terkait dengan apa-apa yang harus kita pahami di setiap lessonnya, kayak gitu. Sekian jazakumullah khairan atas kehadiran antunnah atau ibu-ibu sekalian. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini, yaitu belajar bahasa Arab yang tidak lain adalah bahasa dari Al-Qur'an, bahasa dari kitab yang Allah turunkan, dan semoga ini diganjar pahala di sisi Allah, dan kita ingat bahwa ini adalah salah satu ibadah ya. Belajar itu jadi yang namanya ibadah tidak hanya mencakup sholat, zakat, puasa, tidak hanya mencakup seperti itu, tapi segala sesuatu hal yang baik yang kemudian Allah cintai ya, dan ini menuntut ilmu termasuk salah satu ibadah. Jadi benar-benar sebelum kita melakukan sesuatu itu niat kita niat kita selalu di-reset. Karena kenapa? Sesuatu itu bisa bernilai ibadah tergantung dari niat kita, innamal a'malu binniyat gitu ya. Jadi kalau kita misalnya hanya ingin, saya ingin belajar bahasa Arab biar misalnya, karena ternyata belajar bahasa lain itu bisa menghambat demensia. Nah, betul, secara riset seperti itu ya. Tapi ya udah, niatnya cuma itu gitu kan. Tetapi kalau kita belajar ya karena saya ingin lebih bisa pada saat membaca, saya ingin sekali bisa misalnya membaca literatur atau kitab para ulama, atau ingin pada saat membaca Al-Quran saya bisa memahaminya, maka masya Allah faedah-faedah yang lain akan ngikut gitu kan. Tetapi yang namanya ganjaran pahala dari Allah juga kita dapatkan, itu yang pertama yang harus kita harapkannya. Sekian dari saya. Jazakumullah khairan, dan mohon maaf atas banyaknya gangguan-gangguan dari kelas kita ya. Segala sesuatu yang benar itu datangnya dari Allah, dan segala sesuatu yang kurang baik itu datangnya dari saya sebagai hamba yang dhaif. Kita tutup kelas kita dengan membaca doa kafaratus majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Mbak Nur.